Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paramalaba santuti paramangdanang wisasa paramang nyati nibanang paramang sukang. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan yang berharga. Kepercayaan adalah saudara yang terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita punya kesempatan yang baik, yang mana kita dapat menggunakan sebagian waktu di dalam berbincang-bincang dhamma. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, yakni tema kita malam hari ini adalah berhenti mengeluh. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mendengar keluhan, tentu bukanlah hal yang asing. Mungkin kita juga bagian dari orang yang sering juga, ya gampang sekali untuk mengeluh. Perlu Ibu Bapak, saudara-saudari ketahui bersama, kita belajar dhamma ini tujuannya adalah untuk membuka mata batin kita. Tujuan kita belajar dhamma untuk membuka kita punya pengetahuan. Tujuan kita belajar dhamma untuk menimbulkan ketenangan, dan kita belajar dhamma juga memiliki tujuan agar kita terbebas dari penderitaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kaitannya dengan membuka mata batin? Guru Agung Buddha senantiasa mengingatkan kita, mendidik dan melatih kita agar kita menjadi orang yang berkesadaran. Namanya sadar itu tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Namanya sadar. Jadi kalau kita sadar ya kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita tidak sadar ya kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang Guru Agung Buddha senantiasa sampaikan itu tujuannya adalah supaya kita ya menjadi orang yang tersadarkan. Dalam hal ini apa yang harus kita pahami? Apa yang terdekat dari diri kita ini? Apa yang terdekat dari diri kita ini tidak lain adalah yang paling dekat dengan kita adalah perubahan. Ini yang paling dekat dengan kita. Setiap saat perubahan itu tidak bisa dihentikan. Yang namanya perubahan itu sifatnya dua. Kalau bukan penambahan, yakni pengurangan. Perubahan apapun itu sifatnya kalau tidak bertambah, ya berkurang.
Apakah bertambah kebaikannya? Ataukah berkurang kebaikannya? Ataukah bertambah keburukannya? Ataukah berkurang keburukannya? Ini adalah yang terdekat dari kita. Jadi kalau ibu bapak memperhatikan, ya jangan memperhatikan keluar, tapi memperhatikan ke dalam diri. Apakah kita sama dengan kemarin? Apakah yang kita hadapi selalu sama dengan sebelum-sebelumnya? Tentu jawabannya kan, ya tidak sama. Apa yang kita hadapi tidak sama. Apa yang terjadi dengan diri kita pun juga ada yang sifatnya penambahan dan ada yang sifatnya pengurangan. Kalau perubahan ini yang bertambah adalah hal-hal yang menyenangkan, kira-kira ngeluh enggak? Bante jadi orang bahagia itu kok susah? Enggak ada. Jadi ketika kita mengalami perubahan yang sifatnya peningkatan, yang sifatnya lebih baik, saya pikir kita bisa menerima loh. Yang dulunya susah, sekarang mapan. Enggak mungkin ngeluh. Ini juga perubahan. Yang dulunya kecil, tumbuh dewasa, tidak ngeluh. Tapi sebaliknya, sudah dewasa tumbuh jadi tua. Nah itu kadang-kadang jadi ngeluh. Kok cepet ya Bante? Kadang-kadang kan ngeluh juga tuh. Padahal sudah saya hemat-hemat. Kok tetap aja ngeluntung. Ya. Jadi kalau sifatnya peningkatan, kita tidak mungkin mengeluh. Tapi kalau sifatnya ini adalah pengurangan, apalagi pengurangan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita mengenal istilah yaitu mengeluh. Mengeluh itu adalah ungkapan rasa susah. Bisa susah karena penderitaan, bisa susah karena kekecewaan, bisa susah karena keputusasaan. Jadi bahasa pengungkapannya disebut dengan ngeluh. Ya, jadi ngeluh itu adalah bahasa ungkapan. Ungkapan tentang kondisi yang susah. Makanya kalau orang ngeluh itu bukan karena mudah. Ya, pokoknya kalau orang ngeluh apapun itu isinya ya susah. Meskipun sudah dibangunkan jalan tol, itu juga ngeluh loh. Ngeluhnya apa? Bayarannya mahal. Ya. Kalau sudah bayar mahal, sudah dibayar ngeluh lagi. Jalanannya berlubang. Kenapa kok itu jadi keluhan? Karena itu membuat kondisi tidak nyaman. Nah, dalam kehidupan kita ini, sebetulnya mengungkapkan keluhan itu adalah hal yang wajar. Tapi mesti ingat ya. Mesti ingat. Sambat mesti apa ungkapannya? Pernah dengar enggak? Ora usah sambat nek ora sumbut. Pernah dengar istilah ini enggak? Ora usah sambat kalau ora sumbut. Artinya apa? Jangan mengeluh kalau tidak berusaha. Jadi di sini, kenapa Bante mengambil tema yaitu berhenti mengeluh? Kalau hanya mengeluh, tidak akan ada perubahan lebih baik. Ya, jadi bukan masalah berhenti mengeluhnya. Ya, mengeluh adalah ungkapan rasa susah. Tapi tadi dibilang, ora usah sambat, nek ora sumbut. Jadi jangan sampai kita berkeluh kesah tapi tidak melakukan daya upaya. Jadi tujuan kita supaya kita berhenti mengeluh, tujuannya agar kita kalau menghadapi hal yang kurang menyenangkan, coba kita harus berusaha. Karena usaha itulah yang akan merubah seseorang. Karena mewujudkan sebuah kenyataan itu adalah sebuah tindakan. Kalau tidak bertindak ya tidak mungkin ada perubahan.
Kalau hanya berkeluh kesah, mengeluh, kira-kira perubahannya apa? Kira-kira perubahannya apa? Ya bahkan orang-orang dekat aja bisa menjauh loh. Nah, itu tiap ketemu ngeluh aja, tiap kali ketemu ngeluh aja. Orang-orang yang dekat dengan kita pun juga mulai ya tidak nyaman dengan kita. Memang mengeluh adalah ungkapan yakni rasa susah. Tapi kalau sering, orang itu juga tidak mau susah loh. Coba kalau datang, Bante, apa pusing saya Bante. Pertama. Datang lagi, Bante, pusing saya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya udah jauh, udah tebak nih, bakal pusing lagi dia nih. Jadi kitanya, wah ini bakal cerita panjang ini, waduh ini ceritanya enggak. Lah bagaimana? Kok masih bisa begitu? Nah, kadang-kadang di dalam masyarakat ini, orang itu kadang-kadang memikirkan, membicarakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ngomong ngalor ngidul, ngeluh kesah, tapi enggak ada, yaitu hasil berupa apa yang akan dikerjakan. Jadi kalaupun kita ada kesusahan, ini adalah warna dari kehidupan. Karena namanya kehidupan itu, ya ada perubahan yang sifatnya peningkatan, dan juga ada perubahan yang sifatnya penurunan. Kalaupun itu tidak menyenangkan, terpaksa kita mengungkapkan dengan istilah mengeluh, tapi harus berupaya untuk mencari jalan keluarnya. Karena yang bisa merubah seseorang adalah action, tindakan. Ya. Kalau tidak ada tindakan, tidak akan ada kenyataan. Kalau hanya mengeluh, ya memang saat itu kita merasa beban kita berkurang. Ngeluh ke Bante rasanya plong, ngeluh ke Bante rasanya plong. Tapi Bantenya lama-lama juga mumet juga nih, mumet juga nih. Lah kan juga manusia, ya sini ngeluh, situ ngeluh, situ ngeluh, wah ngeluh semua nih. Lama-lama lihat orang, wah ini ngeluh juga nih. Ya, lama-lama Bantenya juga ikut ngeluh. Kenapa umat-umat pada susah semua tuh? Bantenya bisa ketularan ngeluh juga. Ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ya kita punya masalah masing-masing. Memang mengeluh adalah ungkapan. Tapi coba kita harus mencari jalan ya keluarnya, jalan keluarnya. Makanya sebagai perumah tangga Bapak dan Ibu, supaya tidak banyak mengeluh, Bapak dan Ibu mesti punya bekal berupa keterampilan. Ya, supaya tidak banyak mengeluh, Bapak Ibu punya bekal berupa keterampilan. Keterampilan apa yang perlu kita usahakan supaya kita tidak banyak mengeluh dalam hidup ini? Keterampilan di dalam mengolah kita punya ketenangan. Kalau Anda tenang, Anda akan tahu bahwasanya Anda bukan orang satu-satunya yang paling susah. Kalau Anda tenang. Tapi kalau Anda panik, ya seolah-olah Anda yang paling susah. Coba bikin survei. Ya, apa menjadi keluh kesah Anda itu sebelum seberapa kok dengan orang lain? Ah, Bante rumahnya kecil loh, nggak ada yang tidak punya rumah. Loh. Jadi kalau Anda dengan pikiran yang tenang, ini sebuah keterampilan. Ya kadang-kadang saya pun juga kadang-kadang perbandingan tidak adil ya. Kadang-kadang umat dengan biu kadang-kadang membandingkan, tapi perbandingannya tidak adil. Ya. Apa contohnya perbandingan yang tidak adil? Yaitu perbandingannya begini. Jadi umat itu susah loh Bante. Jadi biku itu tidak beban. Itu sebenarnya perbandingan yang tidak adil sebetulnya. Ya, perbandingan tidak adil. Ini hidupnya udah beda kok dibanding-bandingkan. Ya. Ah Bante enak, enggak usah cari kerjaan, enggak usah ngurusi anak, enggak usah ngerawat ini, enggak usah ngerawat itu. Ini kan perbandingan yang tidak adil, tidak belen. Wong satu yang berumah tangga, satu yang tidak berumah tangga. Kadang-kadang umat bisa ngomong begitu loh. Kalau tahu dulu saya mau jadi biku Bante. Ya sudah ngeluh saking susahnya. Kalau tahu jadi perumah tangga ini susah. Coba bandingkan dengan sesama perumah
tangga. Ya. Jadi jangan sampai Anda membuat perbandingan itu ya tidak belen. Perumah tangga dibandingkan dengan biku. Kalau perumah tangga bandingannya dengan tetangga. Bukan dengan biku. Ini kan sudah salah kaprah. Ya, seolah-olah biku tidak punya masalah. Saya tidak pernah membanding-bandingkan saya dengan Anda. Ya, kalaupun saya bandingkan ya sesama biku aja. Karena belen, biku dengan biku belen. Tapi kalau biku dengan perumah tangga, ya enggak belen. Sama juga. Kalau perumah tangga bikin perbandingan, Anda nengok ke sini, tapi bukan perbandingan yang seimbang. Kalaupun Anda keluh kesah, ada masalah, ada kesulitan, Anda lihatnya jangan ke sini. Tapi Anda lihatnya di sebelah rumah. Rasanya dia lebih enak loh Bante. Loh, kan pakai rasanya. Sudah lihat dapurnya orang enggak? Ya, sudah lihat dapurnya orang enggak? Kalau kita sudah masuk ke rumah tangganya orang, tahu ceritanya orang, ya sama kok. Ya. Setiap rumah tangga ini punya masalah. Makanya skill yang ibu bapak mesti latih supaya ibu bapak bisa melepaskan, tidak gampang ngeluhan. Ya, sekarang ini skill sebagai perumah tangga. Skill yaitu keterampilan berupa ketenangan. Ini keterampilan nih, ya, keterampilan. Kenapa mesti tenang? Kenapa mesti tenang? Kan dibilang kalau di sekolahan, harap tenang sedang ada ujian. Ya dalam kehidupan kita kan ada susah. Berarti harap tenang. Ya. Jadi kalau ada ujian, namanya orang hidup ini kan kadang enak, kadang tidak enak. Kadang enak, ada tidak enak. Kan begitu. Tidak enak, bosen. Ya tenang, ngomongnya sedang ujian kok. Ini sebuah skill, ya. Ketenangan itu mahal. Ketenangan itu mahal dan semua orang butuh ketenangan. Ya saya salah satu saksinya. Ya saksinya saya salah satunya. Ada ibu punya anak, anaknya mau melahirkan. Loh Bantenya kok dicari? Bante, ini anak saya mau melahirkan. Nah bawa aja ke rumah sakit ibu dan anak. Oh belum Bante. Ya. Loh kenapa? Urusannya dengan Bante. Ya Bante bacain parita dah. Biar tenang. Jadi masuk ke ruangannya biar tenang. Tuh mau melahirkan, ibu mau melahirkan, lu cari loh. Terus ada cerita nih. Cerita. Orang berobat ke luar negeri. Sudah sampai luar negeri. Mau tindakan operasi itu telepon lagi loh. Bante ini sebentar lagi papa masuk ruang. Ya semoga lekas sehat. Saya bilang gitu kan. Baca parita dulu Bante. Lo kan sudah siap sebentar lagi. Iya Bante, biar papa tenang. Takutnya nanti dia panik, tekanan darah jadi naik. Jadi nanti gagal operasinya. Tuh, tenang tuh. Ada yang lebih ekstrim lagi. Bante, engkong udah mau berangkat. Engkong udah mau berangkat. Dia kan panik tuh. Ya dia ngeluh juga kan. Ya saya bilang, ya kalau mau berangkat ya berangkat aja saya bilang. Bante, ini bacain parita Bante ke rumah. Lah untuk apa? Ya biar engkong sebelum pergi bisa tenang. Tuh bukan sebelum pergi bawa uang loh, enggak loh. Loh enggak begitu loh. Bilangnya Bante engkong sebelum pergi bacain parita supaya pikirannya tenang. Enggak ada yang bilang Bante engkong mau pergi kira-kira dibawain uang berapa ya Bante. Enggak ada yang bilang gitu loh. Ya, enggak ada yang bilang begitu loh. Ya. Jadi ini sebuah skill, ya. Ini sebuah skill. Jadi sebagai perumah tangga, ini skill yang harus dilatih. Ya, skill berupa ketenangan. Ini skill itu sebuah keahlian.
Ya, jadi selain Anda ahli cari uang, Anda juga miliki juga skill berupa ketenangan. Gitu loh. Ini skill. Karena nanti Anda menghadapi orang, ya Anda harus ketemu dengan kondisi. Namanya relasi dengan orang, namanya sosio-emosional. Kadang-kadang kita berhubungan dengan orang itu bawaannya emosional juga loh. Namanya ada pengaruh yaitu sosio-emosional. Ya, kalau kita tinggal bareng dengan orang, ya tinggal bareng dengan orang ini kadang-kadang juga muncul, ya bisa emosi juga. Ya, makanya harus punya skill nih. Skillnya berupa ketenangan. Ini yang butuh tenang bukan hanya biku. Ya Bante aja yang latihan ketenangan, nanti Bante cukup doakan saya. Enggak loh, Anda pun juga harus punya skill berupa ketenangan. Kenapa? Kok saya katakan berkali-kali ketenangan? Ketenangan itu sifatnya menyehatkan. Hubungan di rumah akan sehat. Hubungan dengan siapapun juga akan sehat kalau kita punya skill berupa ketenangan. Coba direnungkan baik-baik, bener enggak? Coba direnungkan baik-baik. Anda punya masalah, Anda punya problem dengan siapapun, termasuk juga dengan diri sendiri. Ya. Kalau sampai kehilangan ketenangan, apa yang terjadi? Kalau sampai kehilangan ketenangan, apa yang terjadi? Ada tukang parkir dengan tukang parkir itu bisa berantem loh. Itu urusan 5.000, 10.000, tusuk menusuk tuh. Padahal ke dokter aja udah 200.000. Berarti enggak sumbut gitu loh. Ya. Tapi kenapa hal buruk bisa dilakukan? Karena kehilangan ketenangan. Makanya sebuah skill, ya bukan hanya yang tua-tua, karena ini adalah kebutuhan semua manusia, bukan hanya biku saja, tapi semua yang menjalankan kehidupan ini, ya latih skill ketenangan. Ya, ini sebuah keterampilan. Supaya apa? Kita berhenti mengeluh. Jadi ketenangan itu juga bukan sebuah yang tiba-tiba ada. Tiba-tiba bisa tenang, enggak bisa. Kalaupun dipaksa juga enggak bakalan tenang kok. Memang ada Bante ketenangan yang dipaksa, ada. Apa itu? Ketenangan yang dipaksa. Apa itu? Obat penenang. Orang tidak tenang, dipaksa tenang, konsumsi obat penenang. Setelah dia mengkonsumsi obat tenang, apakah dia tenang? Enggak, dia juga ngeluh juga. Bante rasanya dosisnya kok enggak cukup ya Bante. Gimana Bante ya, supaya tidak lagi ketergantungan dengan obat ini. Loh, ada loh cerita begitu. Karena saya dengar sendiri kok. Bante saya masih konsumsi obat penenang, tapi sudah dikurangi Bante. Kemarin 2, sekarang 1. Gimana Bante supaya menghilangkan total itu semua? Ya itu bukan jawaban kepada saya. Saya bilang, yuk tanya aja ke dokternya. Karena itu bukan bidang saya. Urusan takaran obat itu bukan bidang saya. Urusan saya itu cuma napas masuk, napas keluar. Nah itu urusan saya itu. Jadi kadang-kadang orang konsultasi, gimana Bante? Dosisnya ini kalau dikurangi bagaimana Bante? Ya tanya sama dokter ya kasih resep. Kan saya pengen bebas dari ketergantungan ini Bante. Iya, tapi kan tanya sama dokter. Nah takutnya ada efek samping tiba-tiba lepas begitu saja. Terus Bante bisa beri apa? Saya hanya bisa beri instruksi. Duduk dengan nyaman, tulang punggungnya ditegakkan, duduklah yang rileks. Rasakan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ini adalah sebuah skill supaya punya kebiasaan mengembangkan ketenangan. Nah, ini penting nih. Ya, jadi ketenangan itu tidak hanya yang untuk saya aja. Ya, jadi bukan tema untuk biku aja ketenangan itu. Jangan berisik. Bantenya lagi meditasi biar tenang. Loh bukan hanya Bante aja yang butuh tenang. Bapak Ibu juga butuh tenang. Karena adalah sebuah skill. Ya, skill itu sebuah keterampilan yang harus dilatih. Kalau kita baca buku saja, ya buku tentang ketenangan, enggak bakal tenang loh.
Bante, saya sudah baca buku ketenangan kok enggak tenang-tenang ya Bante. Ya Anda harus latihan. Harus latihan, ini skill. Apalagi nanti dengan bertambahnya usia, ya, bertambahnya usia. Kadang-kadang kan saya sering dengar tuh, ya sering dengar dari orang-orang yang ceritanya ngeluh kesah. Ya saya sih dengerin juga. Ya namanya juga orang keluh kesah. Ya saya dengerin juga. Ini gara-gara sakit Bante. Saya datang ke dokter dikasih obat. Terus saya bilang, kalau saya tidak bisa tidur. Nah terus, ya karena tidak bisa tidur itulah saya dikasih obat penenang. Sekarang Bante, saya itu pengen bebas dari obat penenang itu. Nah, ya saya bilang, ya seperti tadi, itu bukan bidang saya bilang. Bidang saya itu urusannya cuma napas masuk, napas keluar. Ya, supaya apa? Lagi-lagi, supaya kita punya keterampilan. Berupa yaitu ketenangan. Karena kita makin tua, ya namanya tua itu fisik. Tapi pikiran itu belum tentu ikut tua loh. Ya, tua itu masih pengen loh. Pengen ini, pengen itu. Masih ada loh. Kalau tidak punya tenang, tersiksa loh. Ya, tersiksa loh. Makanya kenapa orang tua-tua itu pada rewel? Kenapa orang tua-tua itu pada rewel? Karena antara keinginan dengan kenyataan itu beda. Kalau enggak punya ketenangan, tahu enggak cerita-cerita ini? Bayangkan, kalau anak sudah ngerawat dengan sungguh-sungguh, nih calon orang tua nih. Ya kalau anak sudah ngerawat dengan sungguh-sungguh, masih ngeluh, kira-kira diikhlaskan enggak kalau dipindah ke pantai jompo? Kira-kira diikhlaskan enggak? Bante, anaknya ada 3 Bante. Terus, anak nomor 1 sudah tidak tahan. Terus, nomor 2 juga tidak tahan. Terus, nomor 3 juga tidak tahan Bante. Lah kenapa masalahnya? Apa aja dikomentari. Jadi menantunya enggak tahan. Menantunya bikin ultimatum. Kamu pilih saya atau pilih mamamu? Loh kenapa masalahnya bisa muncul? Karena sang orang tua ini tidak punya ketenangan. Mana tahan? Mana tahan? Itu terjadi tuh. Makanya sebelum kita tua, sebelum kita tua, mesti latihan tenang. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, kita bisa mengerem karena kita punya ketenangan. Makanya Guru Agung Buddha di dalam syair Dhammapada Sukawaga itu disebut bahwasanya santuti paramang danang. Santuti itu punya rasa syukur, rasa puas. Itu adalah kekayaan yang berharga. Jadi ibu bapak, ya skill ini mesti dilatih. Jangan nunggu tua. Bante nanti kalau tua longgar enggak banyak kerjaan baru dah latihan ketenangan. Ya. Ya kadang-kadang kan gitu. Bante ini masih repot, masih jaga ini, jaga itu. Belum punya waktu untuk latihan Bante. Nantilah Bante kalau sudah pensiun baru latihan ketenangan. Boro-boro latihan ketenangan. Dengkul aja enggak bisa diajak kompromi loh. Dengkul enggak bisa diajak kompromi, punggung enggak bisa diajak kompromi. Tidur aja susah. Ya, tidur aja susah loh. Nanti di saat kita tua, ini ceritanya dari orang tua-tua. Bante, kalau sudah jam 2 pagi saya itu enggak bisa tidur loh Bante. Ya tidurkan lagi. Enggak bisa Bante. Ya sudah meditasi. Sakit Bante. Tuh, bayangkan tuh. Waktu muda berpikir nanti latihan ketenangan kalau sudah tua. Giliran sudah tua, ngeluh fisiknya enggak dukung lah, mata enggak bisa diajak tidur lah. Ya ini sebuah skill ya Bapak Ibu ya. Ya nanti menghadapi apapun, Anda butuh skill supaya kita tidak banyak mengeluh. Ya ini skill yang pertama yang harus kita latih dari sekarang, yaitu
skill berupa ketenangan. Ya, jadi ya sesekali lah kalau di rumah ini bisa diaplikasikan. Ya, kapan hari saya disinggung sama Bante Panya. Ya, disinggung. Oh, Atadhiro bikin one day mindfulness ya. Oh iya Bante. Bukannya everyday mindfulness katanya. Jadi bukan hanya satu hari tapi setiap hari. Iya Bante, memang semestinya begitu. Tapi momennya ketemu umat hanya one day mindfulness. Tapi semestinya everyday mindfulness. Jadi setiap hari mestinya mindfulness. Tapi kalau ketemu umat perumah tangga, supaya temanya agak keren, jadinya one day mindfulness. Karena kalau everyday mindfulness, nanti umatnya ngeluh. Tiap hari Bante. Tiap hari Bante. Ya. Jadi, ya ini sebuah skill. Makanya, ya sebuah pelatihan ini, apapun lah. Cobalah. Ya ketika di pagi hari, ini nyicil gitu loh, sedikit-sedikit. Ya bangun pagi, cobalah duduk dengan sebentar, duduk dengan tenang. Ini skill, karena ini suatu saat Anda perlukan loh masalahnya loh. Ya, memang Anda butuh sesuatu yang Anda cari. Tapi ingat, ketenangan itu nanti juga akan Anda cari loh. Ya, bahkan di hari terakhir. Ya, di hari terakhir itu harapannya orang satu-satunya apa? Istirahat dengan tenang tuh, ya dengan tenang tuh itu harapannya tuh, ya Bante, ya kalau bisa nanti di akhir-akhir saya bisa tenang Bante. Kenapa? Karena dalam keyakinan umat Buddha, kita bisa lahir di alam yang bagus. Kalau jelang ajal kita, pikirannya juga bagus. Jadi ternyata ketenangan itu juga berharga. Makanya selalu disampaikan, ya, dinyatakan bahwasanya ya ini adalah sebuah skill. Ya, skill itu sebuah keahlian, kapanpun dibutuhkan Anda sudah siap, namanya skill. Ya. Jadi butuh atau belum butuh, Anda sudah punya stoknya. Itu namanya sebuah skill. Skill itu tidak usah latihan. Karena skill itu sudah hasil dari pelatihan. Skill memasak, latihannya kapan? Oh Bante, dia skillnya itu memasak, latihannya kapan? Sudah sebelum-sebelumnya. Ya, sudah sebelum-sebelumnya. Anda punya skill apa nih ceritanya? Anda punya skill apa nih? Skill ngomongin orang. Kenapa Anda punya skill ngomongin orang? Karena setiap saat Anda demen ngomongin orang. Makanya skill yang berkembang adalah skill ngomongin orang. Jadi bukan tiba-tiba. Ya, bukan tiba-tiba. Ya, itu sudah skill hasil dari pengulangan. Ya, hasil pengulangan. Ya, ketenangan sekalipun itu juga hasil dari pengulangan. Jadi pagi Anda tenang sebentar. Minimal Anda punya ya kesempatan untuk berlatih lah. Ya, kemudian ya ada waktu baca parita, bacalah dengan tenang. Ya, kemudian ketika makan atau dengan minum air, ya cobalah lakukanlah dengan tenang. Termasuk juga saat berjalan. Ya, ketika berjalan, cobalah di sela-sela waktu Anda, berjalan itu memang sehat. Kan dianjurkan kan, jalan sehat. Tapi sambil jalan juga dilatih berjalan dengan pikiran tenang. Jadi ketika jalan, jalanlah dengan tenang. Jalanlah dengan tenang. Lama-lama karena Anda sering latihan ketenangan, lama-lama Anda punya skill berupa ketenangan. Siapa di sini yang tidak butuh ketenangan? Siapa yang tidak butuh ketenangan? Bante, sekarang saya lagi butuh keuangan, Bante. Ya, saya sekarang lagi butuh keuangan. Ya memang, tapi ingat, Anda butuh keuangan, itu pun nanti endingnya, tujuan Anda punya keuangan, nanti tujuannya juga supaya Anda bisa tenang juga. Loh iya, ya kan seringkali orang banding-bandingkan yang tidak stabil kan. Ya, apalah gunanya uang Bante kalau tidak tenang. Ya saya juga menyampaikan, ya tapi juga kalau tidak punya uang juga tidak bisa tenang, saya bilang gitu. Ya, saya juga logikanya juga gitu loh. Ya, tapi di sela-sela apapun semua akan menjadi bahagia. Ya, hari tua juga bahagia, di dunia kerja juga bahagia, ada persoalan pun juga tidak banyak keluh kesah selama kita punya skill berupa
ketenangan. Nanti disampaikan ke anak cucu. Jangan hanya disampaikan untuk diri sendiri, disimpan. Oh, kata Bante ini bagus. Anak cucu Anda juga perlu loh. Ya, anak cucu Anda juga perlu. Tidak hanya cukup. Bante kan dia sudah lulus sarjana. Dia kan sudah lulus kuliah. Dia kan sudah bisa mandiri. Tapi ingat loh. Lika-liku namanya kehidupan, ya. Lika-liku kehidupan itu ada. Bayangkan orang yang cerdas sekalipun akan kehilangan kecerdasannya ketika dia kehilangan ketenangannya. Ya, orang cerdas sekalipun bisa kehilangan ilmunya kalau dia kehilangan ketenangan. Karena memang dikatakan kebijaksanaan itu muncul, sebab terdekat munculnya kebijaksanaan adalah ketenangan. Jadi orang itu bisa jadi bijaksana, itu juga butuh dari pelatihan ketenangan. Jadi supaya nanti punya anak cucunya juga jadi bijak gitu ya. Ya tolong kasih warisan bukan hanya ruko, bukan hanya toko. Ya tolong wariskan yaitu skill berupa ketenangan. Di kampus manapun tidak ada yang ngajari ketenangan. Tidak ada. Ya, tidak ada diajarin. Ya. Yang diajarin adalah cara bagaimana mencari uang. Skill apapun yang diajarkan di duniawi ini berbicara tentang bagaimana mencari uang. Dan orang tua punya tugas, anak dikasih bekal juga, ya, pendampingan supaya anak juga punya skill berupa ketenangan. Nanti punya anak, ya, ngurusi anak. Anak punya anak. Ya namanya masih anak punya anak, itu kan belum biasa. Itu bisa geger satu rumah loh. Gara-gara punya cucu, cucunya rewel. Ya. Anaknya ngeluh kepada orang tuanya juga ngeluh sama bantenya. Bantenya nanti ke rumah, ya Bante, soalnya cucu saya ini sudah berhari-hari tidak bisa tidur. Rewel terus Bante. Ada loh cerita begitu itu. Ya, kenapa? Ya karena tidak punya ketenangan. Ya makanya ini skill yang harus ibu bapak latih. Ya, karena ini bisa dipraktekkan kok. Anda bisa melatih ketenangan. Bisa. Kalau ketenangan itu tidak bisa dilatih, Sang Buddha tidak mengajarkan. Tapi karena ini sesuatu yang bisa Anda capai, Anda juga bisa melatihnya, maka Anda harus melatihnya. Ya, latihan ketenangan. Ya, selain untuk diri sendiri, ini juga perlu diturunkan. Ya, diturunkan ke anak-anak supaya ketika anak-anak punya persoalan Anda bilang tenang. Tenang bagaimana, Mano? Pokoknya tenang. Tenang bagaimana? Ini ceritamu sama kok. Papa mama sudah lewatin semua. Ya, kenapa papa mama bilang tenang? Karena dari ketenangan itu akan membuat seseorang jadi kuat. Ya, jadi kuat. Karena kalau orang kehilangan ketenangan, orang yang kuat sekalipun akan lemah. Ya, jadi orang itu akan lemah kalau dia kehilangan ketenangan, apalagi kalau terbawa emosi. Nah ini ya, menjadi PR tersendiri yang perlu dikerjakan. Ya, ini yang pertama, skill supaya Anda berhenti mengeluh, supaya Anda juga bisa menemukan jalan keluarnya, latih berupa ketenangan. Kemudian yang kedua, selain Anda punya ketenangan dalam hidup ini, ya, Anda perlu skill juga. Skill apa? Yaitu skill tentang, ini penting juga, belajar komunikasi yang baik. Ya, jadi selain Anda punya bekal keterampilan berupa ketenangan, ya, supaya tidak banyak mengeluh, semua ini pada dasarnya bisa dikomunikasikan kok. Dan komunikasi ini juga bisa dilatih. Kenapa banyak keluhan? Karena sebetulnya macet di dalam komunikasi loh. Macet dalam komunikasi, tidak bisa mengutarakan. Sehingga yang ada hanyalah keluh kesah. Tapi kalau kita bisa mengutarakan, ya makanya ini keterampilan juga, nih urusan perumah tangga nih. Ya, apalagi Anda relasi dengan orang, ya, dengan tetangga, dengan mertua, dengan teman kerja. Ini yang kedua skill yang harus dilatih. Ya. Tentang komunikasi. Ya, komunikasi. Anda hidup bukan di dunia maya.
Tapi Anda hidup di dunia nyata. Di dalam kehidupan dunia nyata, ini juga skill yang harus dilatih, yaitu komunikasi. Karena di dalam dunia nyata itu tidak bisa membaca pikiran orang. Kenapa keluh kesah? Karena kadang-kadang saya dengar, mestinya ya Bante dia itu tahu saya loh Bante. Ya, mestinya itu jadi suami itu sudah ngerti istri gitu loh. Sebaliknya juga, suaminya juga ngomong juga. Mestinya Bante, dia itu istri harus ngerti suami. Ada pernah ngomong bagaimana ngerti? Kan macet tuh, jadi adanya cuma keluh kesah. Makanya kalau ada apa-apa, coba dipelajari. Ini bisa diajarkan juga, yakni komunikasi. Termasuk juga komunikasi dengan diri sendiri. Kan ada komunikasi istilahnya itu, komunikasi interpersonal. Interpersonal itu komunikasi dengan orang lain, namanya interpersonal. Selain ada interpersonal, ada namanya intrapersonal. Nah, seringkali apa yang sering Anda omongkan kepada diri Anda. Kalau Anda ngomong-ngomong dengan diri sendiri, kira-kira apa yang diomongkan? Itu juga harus hati-hati loh. Kadang-kadang kita kan ngomong sama orang, tapi suatu saat Anda juga ngomong dengan diri sendiri loh. Apakah Anda ketika berbicara dengan diri sendiri, apakah Anda menjadi orang yang optimis atau menjadi orang yang pesimis? Kadang-kadang ada, Bante ini penyakit, pada datang semua. Kok tahu? Ya ini Bante saya rasakan Bante. Ya, kadang-kadang bisa ngeluh tuh. Makanya kalau ada yang bilang gitu, Bante mohon doanya Bante, ini dengkulnya sudah tidak bisa dikompromikan gitu. Saya jawab, ya wajar lah Bu, saya bilang sudah dipakai 50 tahun kok. Jadi kalau sudah dipakai jalan-jalan 50 tahun ya wajar lah kalau ada perubahan. Tapi kan saya masih butuh enak Bante. Ya namanya barang udah dipakai ya rusak lah. Ya, barang sudah dipakai ya wajar begitu. Tapi gimana ya Bante? Supaya tidak pegel. Ya saya bilang, duduk kelamaan ya pegel. Jalan kelamaan ya pegel. Berdiri kelamaan ya pegel. Tidur kelamaan ya pegel. Jadi masalahnya yang bikin pegel itu karena banyak ngeluhnya. Itu bumbunya itu. Ya, bumbunya itu. Jadi dalam hal ini yang kedua, apa yang sering Anda omongkan kepada diri Anda? Apakah ungkapan syukur, apakah ungkapan banding-bandingkan kalau ngomong dengan dirinya sendiri? Ya ini, kadang-kadang kan kita ngomong sama diri sendiri. Sedang tidak ada orang, kadang-kadang kan kita, kalau tidak mikir keluar, kan mikir ke dalam. Nasib. Itu kan tidak ngomong pada dirinya sendiri. Nasib. Sampai kapan nasib ini kok begini? Loh nasib Anda juga tidak akan berubah kalau hanya dikeluh kesahkan. Dulu susah, sekarang juga susah. Tuh, kadang-kadang Anda ngomong dengan diri sendiri, kadang-kadang juga lupa untuk bersyukur. Ya, lupa bersyukur. Sama tubuh sendiri aja sudah mulai. Kalau orang lihat itu lebihnya apa kurangnya? Anda kalau lihat diri sendiri yang bikin ngeluh itu lebihnya atau kurangnya? Ini biasanya urusan ibu-ibu biasanya. Biasanya urusannya ibu-ibu. Kalau bapak urusannya kan cari duit. Biasanya ibu-ibu urusannya. Ya dia ngomong, ada cerita nih, ada umat nih. Ini cerita nyata juga. Bante saya makin hari kok takut ya Bante. Takut kenapa? Kalau saya lihat cermin saya itu takut. Dia kalau lihat cermin dia takut. Loh kenapa? Kok mulai ya Bante? Ya saya bilang kan, saya kan meluruskan pandangan. Namanya jadi biku tugasnya adalah meluruskan pandangan. Kamu pakai ya bakal keriput, kamu diemin juga akan keriput. Tapi kan kamu pernah lihat kan foto-fotomu yang dulu-dulu itu. Yang dulu-dulu yang pernah bagus saja tidak pernah dipuji. Sekarang berubah sedikit malah dicela. Maka kadang-kadang saya merubah cara berpikirnya. Ini loh yang selama ini kamu tunggu. Akhirnya datang juga. Itu kan keriput itu mau datang itu nunggu 50 tahun. Itu nunggu 50 tahun. Tidak mungkin bayi lahir kemudian keriput. Tidak mungkin loh. Tidak mungkin itu nunggu loh. Itu nunggu loh. Makanya kalau ada hal-hal yang datang yang mungkin menimbulkan penolakan, Anda harus, ya cara pandangnya jangan melihat dengan negatif.
Ya kita harus melihat ya dengan rasa syukur. Ya dulu pernah bersama ya wajar lah kalau seperti ini. Gitu. Kadang-kadang ada umat, Bante, lihat Bante. Bante percaya enggak? Bukan kamu ya. Bante percaya enggak kalau ini saya? Ya saya kadang-kadang kalau ke rumah umat gitu kan saking deketnya biasa gitu ya. Kemudian, Bante, lihat ini. Bante percaya enggak kalau itu saya? Saya percaya. Ya percaya. Ah, mosok si Bante mana katanya. Oh itu masih ada tai lalatnya di sini. Ternyata tai lalat itu tidak ikut ngeluntur loh. Jadi yang lain bisa ngeluntong ya. Ini bisa berubah. Tapi tai lalat itu tidak bisa berubah loh. Ya saya bilang, nah itu tai lalatnya masih sama. Oh Bante masih bisa ngenali ya. Iya khusus untuk tai lalatnya. Jadi untuk tai lalatnya saya bisa ngenali. Tapi kalau untuk yang lainnya, ya saya dalam hati sih mosok sih. Tapi tidak akan saya sampaikan. Ya tidak saya sampaikan gitu loh. Tapi ya saya bilang tuh ya namanya juga beginilah. Ya, jadi ketika komunikasi dengan diri sendiri, kalaupun ada kurang, jangan dilihat negatifnya. Nanti kita ngeluh kok cepet ya. Padahal rasanya dulu baru tamat kuliah. Juga anak-anak juga baru gede. Kok udah cepet tua ya? Udahlah. Ya ini perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Ya. Karena kadang-kadang ini juga bisa membuat keluh loh. Kok cepet ya Bante? Kadang-kadang ya ada umat tuh kadang-kadang juga mancing-mancing saya supaya saya mengeluh tapi saya tidak jadi. Ya tidak jadi. Bante itu di rambut Bante sebetulnya dia tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Saya udah tebak itu. Bante tadi duduk di mana? Di bawah pohon. Oh Bante itu ada putih-putih di kepala. Masih Bante. Oh saya bilang itu uban yang bilang. Jadi perubahan itu datang. Jadi kita tidak perlu mengeluh pada apapun. Ya, jadi dengan kita bisa mengkomunikasikan dengan diri sendiri, ini juga akan membentuk kita punya ya kebiasaan yaitu tidak gampang ngeluhan. Jadi dalam hal ini skill yang kedua. Selain Anda punya keterampilan berbicara dengan orang lain, ya Anda juga harus punya keterampilan berbicara dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri. Ini harus punya terampil. Ya, supaya apa? Ada santuti. Ada rasa kepuasan. Karena yang menilai diri kita ini siapa? Ya diri kita. Value ada pada kita, yang memberi nilai adalah kita. Ya. Beruntung, bersyukur, itu sebetulnya yang memberikan bukan orang lain. Anda bisa mengungkapkan rasa untung, rasa bersyukur, yang memberikan adalah diri Anda sendiri. Makanya ini sebuah keterampilan juga. Ya, jadi dalam kehidupan ini selain Anda latihan ketenangan, Anda juga latihan mengkomunikasikan. Selain berbicara dengan orang lain, Anda juga harus punya keterampilan berbicara dengan diri sendiri. Karena kalau tidak bisa ngomong dengan diri sendiri nanti akan ya timbul yaitu penolakan-penolakan. Dan kalau sudah menolak nanti endingnya ngeluh. Kemudian yang ketiga, supaya kita tidak banyak mengeluh, ya skill yang ketiga, Bante berpesan, teruslah belajar. Ya, karena kalau Anda belajar, Anda punya pengetahuan. Kalau orang itu punya pengetahuan, orang itu tidak banyak mengalami kesulitan. Apa sih yang Anda keluhkan kalau Anda punya ilmunya? Coba. Kalau Anda punya ilmunya, apa yang Anda keluhkan? Bante ini genteng bocor, ya tinggal panggil tukang genteng. Anda kalau punya ilmunya, Anda tidak akan ngeluh. Makanya belajar itu penting. Ya, belajar itu penting. Makanya meskipun kita sudah tua dengan mengatakan, loh Bante, lo ngapain sudah tua kok belajar? Lo ingat tuh, kalau hidup sekarang kita belajar, kita jadi orang cerdas. Kalau kita sudah terbiasa menjadi orang yang pembelajar, nanti kehidupan berikutnya, kita punya kecenderungan skill berupa belajar. Apa-apa itu pengen dipelajari. Nanti kira-kira kalau lahir kembali, pengen jadi orang cerdas enggak? Kalau lahir kembali pengen jadi orang cerdas enggak? Atau pengen jadi orang, ya enggak apa-apa Bante, enggak cerdas enggak apa-apa, wong hidup ini jalani aja kok.
Loh bayangkan tuh, kalau hidup Anda jalani tidak tahu arah, tersesat loh. Kadang-kadang saya dengar orang kan, ya Bante hidup ini jalani aja. Tunggu dulu saya bilang, Anda juga harus tanya. Karena kalau jalani salah arah, tidak akan sampai. Jalan aja, mau kemana Cik? Jalan aja Bante. Mau kemana Cik? No, jalan aja Bante. Lu salah arah loh. Makanya belajar itu penting. Ya, jadi dalam kehidupan ini, ya Anda harus belajar. Jadi coba dipancing-pancing belajar. Jangan kemudian, sudah tua ngapain belajar. Loh ingat loh, kalau sekarang malas belajar, nanti kehidupan akan datang juga akan punya kecenderungan skill berupa malas belajar. Itu juga keterampilan juga loh. Ya, keterampilan malas. Itu skill juga tuh. Apa yang Anda kuatkan itu jadi skill loh. Ya, makanya sebisa mungkin mumpung dalam hidup ini kita mengenal Dhamma, mumpung dalam kehidupan ini kita juga mengerti tentang sebab akibat, maka sekarang kita perlu belajar untuk membuat sebab-sebab yang baik. Makanya saya pun juga ya belajar terus. Apapun orang bidang apa meskipun tidak urusan saya pun juga mau tahu juga loh. Bukan sok tahu ya, saya belajar juga. Ini bikin apa? Saya juga belajar juga loh. Kenapa? Saya masih punya keyakinan, kelihatannya saya masih lahir kembali gitu loh. jadi belum sukses hidup ini mencapai arahat, rasanya kok belum gitu loh. Tapi ya bukannya tidak percaya ya. Kalau seandainya dalam hidup ini belum mencapai arahat, minimal nanti lahir kembali, saya sudah punya skill yaitu pembelajar. Nah, nanti lahir kembali jadi orang yang cerdas, lahir kembali jadi orang yang pandai. Jadi jangan sampai kita merasa, Bante udah tua, tugasnya cuma ngomong cucu, sayang loh. Loh ada loh, tak suruh belajar. Mbok yo kalau nganggur-nganggur mbok belajar mak. Enggak lah Bante, kita sudah punya kesibukan kok. Apa kesibukannya? MC, ngomong cucu. Ya, jadi ngomong cucu itu jadi sebuah keterampilan. Oh keterampilan, aduh sayang saya bilang. Ya, jadi meskipun sekarang kita merasa udah tua Bante, sedikit banyak harus belajar. Ya pokoknya belajar itu harus dimunculkan. Ya, jadi jangan merasa Bante udah tua, enggak usah belajar lah. Ngapain belajar? Loh, hidup ini adalah bekal untuk nanti loh. Kalau sekarang aja udah malas belajar, kira-kira nanti bagaimana? Karena nanti itu kepanjangan dari sini kok. Nanti itu kepanjangan dari sini kok. Ya, Anda mau kemana kan tergantung dari sini. Ya, apakah Anda mau kemana itu kan tergantung dari sini. Apa yang sekarang Anda isi sekarang, itu nanti mempengaruhi nanti. Makanya supaya Anda nanti semua baik-baik saja, tidak ada keluh kesah, kalaupun ada kesulitan tidak membebani. Kalaupun ada sambat tetap sumbut. Artinya meskipun ada keluh kesah, ada usaha untuk keluar. Syarat untuk keluar dari keluh kesah ada 3 skill. Anda mesti punya ketenangan, Anda mesti punya skill berupa mengkomunikasikan, serta Anda punya skill berupa belajar. Karena kalau Anda belajar, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Itu kadang-kadang umat itu sebetulnya kasih apresiasi atau nyindir, saya tidak tahu. Ya, Bante kok tahu ya? Ya iyalah, memang saya pengangguran. Ya kalaupun saya tidak ngapa-ngapain, saya belajar. Saya bukan satpam. Satpam itu kerjaannya yang jaga wihara. Ya, jadi dikira saya satpam cuma. Loh saya itu kalau tidak ngapa-ngapain saya juga belajar. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kok Bante tahu ya? Ya belajar lah. Kadang-kadang kan orang tanya-tanya gitu. Kok Bante tahu padahal Bante kan di wihara. Ilmu itu tidak dibatasi pagar ya saya bilang. Ilmu itu tidak dibatasi pagar ya. Ilmu itu ada di buku. Ya, ilmu itu ada di Google. Jadi ilmu itu jangan dibatasi sama pagar. Kalau ada biku mungkin tahu, ya jangan dibilang heran. Kok Bante tahu ya? Dalam hati saya, sebetulnya itu Anda itu memuji atau nyindir gitu loh. Ya. Karena ini sebuah skill ya, saya katakan ini adalah skill. Skill itu harus diulang-ulang. Jadi nanti apakah Anda sebagai perumah tangga ini skill, bidang pekerjaan Anda apapun,
ya, selama itu sebuah ilmu, ya, belajari. Kadang-kadang ada orang nurunkan barang. Kan ada orang kirim barang, bawa truk. Loh saya pun juga lihat-lihat bagaimana ngiket tambang. Loh saya bilang, kok ditarik kok enggak melorot bagaimana? Oh begini caranya. Loh siapa tahu di kehidupan yang akan datang, saya butuh tambang untuk mengikat. Saya kan udah otomatis kehidupan sekarang sudah punya ilmu kok. Jadi ketika diajarin langsung paham itu, klik klik klik, nggak ada yang kebetulan loh, nggak ada yang kebetulan loh. Jadi nanti kalau saya ke rumah Anda kemudian saya banyak tanya, itu sebetulnya saya adalah belajar loh. Kok bisa ya Ci, kok bisa hidup di situ ya Ci? Oh begini Bante caranya Bante. Tuh. Saya kapan hari ke rumah orang, dia tanam kurma. Ya, terus saya tanya, kok bisa hidup? Oh bisa Bante. Ini kasih tisu Bante, tisunya kasih air, kemudian ini benihnya kalau sudah dijemur dimasukkan, kasih air, masukkan ke botol aqua, nanti tunggu muncul trubusnya. Tuh. Kalau sebetulnya secara bidang itu sebetulnya tidak sesuai. Secara bidang sebetulnya tidak sesuai loh. Tapi untuk keilmuan tidak ada salah lah, wong itu tidak karma buruk juga kok. Saya lihat. Ilmu itu penting. Kalau suatu saat ada yang bertanya, saya bisa menjelaskan. Suatu saat. Ya, jadi apapun. Ya, kadang-kadang ada orang pasang listrik, pasang apa, saya perhatikan, saya tungguin. Gimana? Ya memang bertanya itu awalnya bodoh loh. Nah kalau udah pintar ngapain bertanya kan itu. Ya, bertanya awalnya bodoh. Saya tanya, oh begini, saya perhatikan begini. Termasuk ya banyak macam lah kalau di tempat saya itu, kalau ada orang kerja pasang gypsum lah, pasang lantai lah, apa begini saya lihat, saya tanya-tanya. Satu, menjaga hubungan baik dengan orang, ya jadi supaya tidak kelihatan sombong. Nah, jadi dengan orang asosiasi dengan baik, ini sebuah skill juga. Makanya saya pikir supaya kita tidak banyak mengeluh, ada 3 ini. Ini basic yang harus Anda miliki. Anda belajar ketenangan, Anda belajar mengkomunikasikan, dan terus belajar. Jangan berpikir, ya kehidupan kan tidak lama lagi. Jangan berpikir demikian. Karena selama kita belum mencapai kearahatan, kita masih butuh ilmu. Dan ilmu itu harganya mahal. Ya, ilmu itu harganya mahal. Kalau sekarang tidak kita bibit, ya kita tidak akan punya. Ya, dalam kehidupan kita tidak banyak kesulitan. Kalau kita punya ilmunya. Jadi 3 hal ini saya pikir saya sampaikan di malam hari ini, ya termasuk apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang kepuasan, santuti. Ya, santuti. Ya, santuti ini, rasa puas itu ada pada kita ya. Kalau kita bisa bersyukur, kita juga punya ketenangan, kita bisa mengkomunikasikan dan kita akan selalu bersyukur. Kalaupun ada kesulitan, dari situ kita banyak belajar. Dari kesulitan itu membuka kita untuk belajar. Kalau tidak ada kesulitan, tidak akan lahir sebuah ilmu. Ilmu apapun itu lahir dari kesulitan. Itu sudah ada bukti di dalam teori fisika. Ilmu-ilmu fisika itu dari kesulitan. Kalau barangnya kotak, ngangkatnya bagaimana? Ada ilmu tentang troli. Ada tentang, apa itu? Apa namanya? Tuas, pengungkit. Kenapa muncul ilmu? Ya karena ada kesulitan. Ya, karena ada kesulitan. Dulu ngitung uang susah, maka ada ilmu, namanya ilmu akuntan. Kalau ke negeri orang susah komunikasi, ada ilmu, namanya ilmu bahasa. Kalau dulu ada orang kecemplung, enggak bisa berenang, ada ilmu namanya skill berupa renang. Ternyata manusia bisa berenang dari kesulitan. Ya, dari kesulitan itu sebetulnya dengan kita mau belajar, kesulitan itu akan membuka kita menuju jalan keluar. Kalau hidup kita baik-baik saja, hidup ini bosenin loh. Kalau baik-baik saja itu hidup ini bosenin loh. Lah Anda tidak punya masalah, lah terus hidup Anda mau ngapain? Anda jalan-jalan itu karena Anda stres loh. Jadi Anda harus bersyukur dengan stres Anda. Karena Anda stres maka Anda jalan-jalan. Kalau Anda tidak stres, Anda tidak jalan-jalan. Loh, Anda harus bersyukur loh.
Nah, terima kasih, stres sepanjang tahun, akhirnya saya bisa liburan di akhir tahun, kan itu. Loh, kalau hidup Anda baik-baik saja, loh Anda tidak butuh liburan, loh ngapain? Ya, kalau Anda baik-baik saja, ya butuh apa? Tidak butuh apa-apa, kalau baik-baik saja. Tapi kan cerita hidup tidak baik-baik saja. Makanya ketenangan, komunikasi, belajar, terus dilatih, terus dilatih. Dan apa yang Bante sampaikan ini sesuatu yang bisa dipraktekkan. Kalau ini tidak bisa dipraktekkan, ya kita ngomong sia-sia. Membicarakan sesuatu yang sia-sia, hanya buang waktu aja. Tapi karena ini saya pikir membawa manfaat, dan kita bisa mengembangkan, dan ini membantu, ya saya pikir ini saya paparkan. Ya inilah yang ingin Bante sampaikan. Ya tidak terasa Bante ngomong sudah 1 jam. Ya terima kasih, ya semoga Anda berbahagia, Sapisata Bhawantu, Sugitata. Demikianlah tadi uraian Dhamma yang telah disampaikan Yang Mulia Atthadhirutera. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, mohon angkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, kalau belum ada yang bertanya, ini ada pertanyaan dari YouTube, Bante. Ini dari Bapak atau Ibu Medula. Selamat malam Bante, izin bertanya, jika seseorang berinteraksi dengan seorang biku yang menerima respon tidak baik karena berdana barang yang sederhana, ini curhatan dari teman Bante, dan saya juga mengalaminya. Saya mengatakan, sudahlah jangan curhat tentang biku, nanti menimbulkan karma buruk. Teman saya menjadi sedih, dia bilang tidak musawada. Pertanyaannya Bante, sewaktu teman mengeluh curhat tentang biku, tentang kritik dan faktual, apakah ia membuat karma buruk? Dengan mendengarkan cerita, apakah saya juga mengalami karma buruk? Apakah yang sebaiknya saya lakukan, Bante? Terima kasih. Iya. Ya memang di dalam masyarakat ini saya pikir ya aneka ragam. Dan yang namanya biku itu adalah orang yang berlatih. Biku itu adalah orang yang berlatih. Dan yang namanya biku karena orang berlatih, backgroundnya pun juga beda-beda. Jadi dalam hal ini bukan berarti kalau orang pakai jubah warnanya kuning, ini bukan pembelaan ya. Ya ini bukan pembelaan, ya Anda harus ya memahami bahwasanya siapa yang datang menjadi biku, ya ini punya latar belakang yang tidak sama, punya tingkat pemahaman Dhamma juga tidak sama. Kalau mengacu kepada winaya, semua ideal. Ketika menerima barang dari siapapun akan memberikan dengan hormat. Kalau mengacu di bagian Sekiawata yang pernah ikut Samanera. Ya, jadi kalau menerima ya ketika menerima Pindapata gitu ya, ketika dia memberi ya kita ya menerimanya dengan rasa hormat. Apakah itu kerupuk? Jadi kalau kerupuk bukan kemudian bulnya nutup. Enggak ya. Ya. Wah, ini kerupuk ini kesiram air bahkan lenyap ini. Kemudian enggak tetap meskipun kerupuk ya tetap ya tetap diterima. Ya tetap kalau ya mengacu ke Sekiawata. Ini kan bapak-bapak kemarin kan ada Pak Baja di sini kan. Ya. Apakah itu tempe orek, apakah itu apalagi yang kemarin tuh ada mie gitu. Dimasukkan ya kita terima. Makanya sebelum Pindapata, kalau masih Samanera itu diedukasi. Nanti ya Samanera, ketika menerima, jangan sambil berjalan. Kalau orangnya berdiri sampai depan dia, berhenti, nah buka. Dan kalaupun menerima, jangan kepalanya menghadap ke depan. Tapi kalau orangnya di sebelah kanan, kita harus. Jadi bukan orangnya lurus kemudian bolnya. Ya, itu namanya dalam bahasa Jawa itu melengos. Nah, itu di dalam Sekya itu ya ketika orangnya di sebelah kanan dia berdiri ya, kita jadi ya hadap kanan. Tapi sekali lagi, kalaupun tadi yang menceritakan Bante mendapat tentang
perlakuan seperti itu, ya saya akan bilang ya mohon maaf lah. Karena memang backgroundnya orang jadi biku ini beda-beda. Ya beda-beda. Kalau semua dapat ilmu yang sama, background yang sama, saya pikir tidak banyak masalah. Kerupuk ya diterima, peyek ya diterima. ya, ya. Jadi bukan kemudian senyum lebar-lebar. Sate ini. ya, ya ndak gitu. Tetap. Jadi kalau dapat apapun, ya. Kadang-kadang pindah patah dapat sandal loh. Lo dapat tuh. Ya. Kadang-kadang dapat tiker juga tuh. Jadi acara pindah patah kadang dapat tiker. Padahal tiker itu bukan untuk dimakan. Lo dapat juga gitu. Padahal itu kan bisa diserahkan nanti, tapi endingnya kan dia mungkin enggak tahu. Ya enggak usah kita galak-galak lah. Enggak usah kita galak-galak. Ya, udah jelas ini kan bol itu naruh makanan, dapat sandal. ya dapat sandal gitu. Ya diterima, tapi kan ya. Karena memang di Indonesia ini kan tidak semua berangkat dari ngerti budaya Buddhis. Yang dia ngerti ya pindah patah adalah memberi kepada biku, meliputi apapun. Ya itu tadi. Jadi kalau mendapat perlakuan tidak hormat ya sekali lagi ya saya menyampaikan ya mohon maaf karena memang background biku ini macam-macam ya. Kemudian mungkin mendapat waktu diajar mungkin dia ngantuk atau tidak perhatian, mungkin terskip tentang ilmu hormatnya ya harap maklum ya. Lo bisa terskip juga lo, namanya diajar. Ini kan dulu ada Pak Baja di sini kan. Yang depan serius, yang belakang jangan. Lo gimana dapat ilmu bayangin tuh. Bayangin tuh. Ya, maka ya harap maklum. Karena orang yang pakai jubah ini ya tidak semuanya backgroundnya sama, ilmunya sama, dan mereka dalam tanda kutip masih berlatih. Kalau memang dia adalah seorang Arya, memang kualitasnya tidak perlu diragukan. Ya, seperti apa yang ditasbiskan oleh Guru Agung Sang Buddha. Jadi kalau ini sekedar informasi, kalau ada orang ditasbis dengan kalimat ehi biku upasampada, itu sebetulnya dia sudah punya kualitas seperti seorang biku yang sudah tera. Kalau ditasbis dengan kalimat ehi biku upasampada. Nah, jadi itu kualitasnya sudah seperti tera. Nah, tapi kan tidak semuanya punya kesempatan seperti itu. Terus menyambung pertanyaan tadi, ya, apakah kalau kita ngomongin biku itu karma buruk? Daripada Anda ngomongin biku itu lebih baik Anda sampaikan keluh kesah Anda kepada biku yang lain supaya membangun. Ya, daripada Anda ceritakan kepada teman-temannya. Bante itu begini, Bante itu begini. Kalau sate dia tersenyum, kalau tempe dia cembedut. Daripada ngomong dari yang gosip. Nah kalau gosip seperti itu jadi karma buruk. Jangankan gosip tentang biku. Gosip tentang perumah tangga pun itu juga karma buruk. Karena cetananya tidak baik. Nah, jadi kalau ada hal yang kurang berkenan, nanti bisa kasih masukan. Kalau memang kejadiannya itu di tempat saya, Anda bisa sampaikan kepada saya. Bante ini ada yang kurang pantas Bante nanti bisa dikasih masukan. Ya terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pernah nuntut, ya sudah Bapak aja jadi biku. Tidak pernah nuntut. Namanya di zaman Sang Buddha sekalipun ya, salah satu munculnya Vinaya itu juga salah satunya kritikan dari umat loh. Ya, itu salah satu munculnya Vinaya. Ya, seperti ya di dalam Vinaya itu ya biku tidak bertolak pinggang. Duduk di tempat umum dengan bertolak pinggang. Itu sekiyah itu muncul. Itu karena ada umat yang menganggap biku ini tidak pantas. Padahal kalau bertolak pinggang ini ya tidak ada karma buruk loh logikanya loh. Tidak ada karma buruk loh. Wong tidak mukul orang, tidak ganggu orang. Loh ini kan yang tidak ganggu orang. Ini kan mau santai ceritanya ya. Mau santai ya. Tapi kan di masyarakat dinilai oh tidak pantas. Sama juga kan ada di dalam Vinaya. Di dalam sekya itu ya tidak memakai penutup kepala selain sakit.
Itu kan ada. Nutup kepala jahatnya di mana? Tapi kenapa? Itu ada aturan begitu, itu karena ada ya masukan. Loh, Sang Buddha aja, guru kita aja secara kebikuan itu menerima loh. Menerima loh. Jadi kalau ada masukan, loh gurunya aja mau menerima. Nah, kalau sampai muridnya tidak mau menerima kan melebihi dari gurunya kan. Jadi itu munculnya sekia-sekia juga begitu. Terus kalau makan bunyi capu-capu itu juga tidak boleh loh. Padahal kalau logikanya itu makan juga tidak ngambil punya orang loh. Itu kan makan menghindari capu-capu. Kalaupun mengambil makanan itu tidak menimbulkan suru-suru. Suara yang krek-krek gitu loh. Itu secara logika itu kan tidak ada pelanggaran. Tidak ada urusan dengan kotoran batin. Tapi untuk kepantasan. Ya seperti tadi. Ya, tentang kasus ini. Makanya kalau ada masukan-masukan daripada itu jadi topik yang bisa menurunkan keyakinan, lebih baik ya disampaikan Bante, ini ada masukan. Kadang-kadang saya terima. Ya, saya terima. Tapi kadang-kadang ada ngurusi yang tidak urusannya biku. Saya juga pusing juga. Nanti kalau ikut terlibat saya nanti dimusuhin orang. Ya. Ya contohnya, Bante itu kasih tahu umat-umat, saya disuruh. Bante itu tolong kasih tahu umat-umat. Apa? Ya itu, kalau selesai makan itu, mbok yo selesai dicuci. Masa gini urusannya biku, saya bilang. Kalaupun saya negur, saya takutnya nanti jadi gosip. Oh Bante ngurusi urusannya umat. Kadang-kadang saya masih saring, kalau urusan dengan umat saya masih saring. Biasanya saya filter kemudian saya operkan ke pengurus. Bisa nulis pengumuman enggak yang lebih bagus tanpa menyindir. Nah, kadang-kadang saya ngomong begitu. Ya, takutnya urusan begitu jadi larinya kemana-mana. Jadi dalam hal ini, ya kalau urusannya biku ya kasih masukan ke biku daripada ya diceritakan. Ya, diceritakan. Kalaupun cerita sama biku, enggak apa-apa. Ya, bukan karma buruk, namanya perbaikan. Ya perbaikan. Jadi Bante ini begini Bante no. Ya. Jadi waktu ngomong dengan saya bukan karma buruk loh. Itu masukan. Tapi kalau ngomong dengan ini ya kemudian ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin. Ya itu tidak hanya sama kamu, sama saya juga sama no. Dibumbu-bumbuin. Nah itu cetananya sudah mulai berkembang. Kan namanya tadi pertanyaan apakah karma buruk? Ya namanya karma itu urusannya kan niat. Kalau berdasarkan loba dosa moha, karma buruk. Nah itu kan sudah universal penjelasan ini. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu dengan dasar kebencian, itu karma buruk. Tidak hanya dengan biku, tapi dengan siapapun. Ya termasuk ya dengan perumah tangga juga sama. Ini nyinggung lagi, yang sedikit lagi, yaitu ada perumah tangga yang hanya mau menghormat sama biku. Jadi kalau ada biku namo budaya, kalau ada temannya sesama. Loh kok enggak anjali sesama umat Buddha? Enggak lah, kita kan levelnya silanya sama. Loh ada yang jenis begitu, ada gitu loh. Loh ngapain nama anjali sama dia, kan levelnya sama silanya. Yang ada itu dia harus menghormat saya loh, saya itu lebih senior daripada dia loh. Loh kan secara hukum karma, menghormat sama siapapun itu buahnya adalah ya akan terhormat. Menghormati biku lahir menjadi orang terhormat. Menghormati sesama perumah tangga juga akan terhormat. Jadi jangan sampai punya spekulasi yang seperti tadi yang saya bilang. Ah, sesama umat silanya sama. Anjali aja susah. Malah tangannya disimpan begitu. Ya temennya anjali ya. Alah enggak lah, sama-sama silanya kok. Ya ini urusan-urusan begini-begini. Karena kita kan hidup ini kan adalah proses. Selama kita bisa menanam kebaikan-kebaikan, kenapa tidak kita munculkan kebaikan? Jadi nanti kalau umat ketemu umat, namo budaya Pak,
Namo Buddhaya. Jangan, Namo Buddhaya Pak, ikut-ikutan gayanya Bante. Namo Buddhaya Pak, ya. Ya, karena dalam kewinayaan ini perlu dimengerti, dalam winaya itu ya tidak lazim kalau biku itu memberi penghormatan, tidak lazim. Kalau sesama biku yang lebih senior, bahkan biku sama samanera itu samaneranya, itu secara kelaziman. Ini budaya. Ya. Jadi kalau sampai kita melakukan yang di luar dari budaya, kita dianggap tidak mengerti budaya. Ya, itu loh. Tapi kalau lintas agama lain, ini lain ceritanya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Padahal dengan keyakinan lain. Oh nanti dibilang. Kadang-kadang kan jangan dibanding-bandingkan ya. Bante kalau ketemu keyakinan lain ikut anjali, kalau sama kita kok anti. Ya Anda harus tahu backgroundnya. Ya harus tahu backgroundnya. Nah ini kan kadang-kadang jadi penilaian juga. Namanya biku ini kan kadang-kadang banyak CCTV-nya. Batuk aja dinilai. Ya, jadi ada CCTV-nya. Maka perlu begini supaya tidak salah miskomunikasi. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi ya. Kalau ada hal yang kurang berkenan dengan urusannya biku, lebih baik ya sampaikan di mana dia berada. Itu. Ya, jadi jangan digosip-gosipkan. Karena kalau digosip-gosipkan takutnya malah membuat ya ada ungkapannya. Titip ucapan bisa ditambahkan, titip uang bisa dikurangkan. Jadi kalau titip ngomong itu bisa tambah, kalau titip uang itu bisa kurang. Makanya kalau Anda dititipkan uang kan Anda hitung lagi. Bener enggak kan gitu. Kalau titip omongan kan Anda enggak pernah periksa-periksa kan. Pernah enggak diperiksa kalau ada orang ngomong, kamu dibilang begini, mosok sih. Tuh, coba diperiksa dulu sebelum komentar. Ya. Jadi dalam hal ini ya kembali ya, daripada nanti digosipkan, Anda juga membuat karma buruk. Yang gosipkan pun juga bikin karma buruk. Lebih baik salurkan kepada yang pasnya. Begitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk hadirin yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan lagi Bante dari YouTube. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Teo Siuhua. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, menjaga batin supaya tenang di saat kita mendapatkan kabar yang tidak enak, tetap tidak gusar dan juga gampang panik orangnya. Mohon bantuannya Bante. Terima kasih. Ya, semua itu kan butuh latihan ya. Jadi bukan hanya langsung ada ya. Bante saya lagi panik butuh tenang, enggak bisa. Ya enggak bisa, Anda latihan dulu. Jadi jangan sampai nunggu panik baru latihan. Sebelum panik itulah waktunya latihan. Kan ada ungkapannya, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kita dengan mengatakan, hujan aja belum ada kok. Padahal udah jelas-jelas langitnya sudah mendung. Itu kan sudah sesuai dengan ungkapannya, sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Sebelum ada sesuatu yang mungkin tidak kita duga, kita sudah punya persiapannya. Ya. Bante supaya tidak gusar bagaimana? Ya Anda latihan. Latihan setiap saat. Setiap saat latihan. Supaya apa? Sewaktu-waktu dibutuhkan Anda sudah siap. Ya, jadi kita kan sudah tahu ya kalau kita akan ketemu masalah atau baru tahu. Sudah tahu atau baru tahu? Kalau kita bakal panik itu kita tahu atau sudah tahu atau baru tahu? Oh ternyata hidup ini ada kepanikan ya Bante ya. Atau sudah tahu dari kemarin? Sebetulnya kita sudah tahu jauh-jauh hari loh. Ya, kalau kita akan bertemu dengan hal yang mendesak, kita akan ketemu dengan kepanikan, kita akan ketemu dengan ketegangan, itu sebetulnya bukan berita baru. Itu sudah berita lama. Kalau kita sering mendengar bahwasanya hujan itu akan datang sewaktu-waktu, kira-kira di rumah punya payung enggak? Kalaupun tidak punya payung, punya jas hujan enggak? Kalau Anda tahu, karena sewaktu-waktu ini akan muncul air hujan, ya Anda sudah tahu, minimal di rumah kalau tidak punya payung, Anda punya jas hujan. Ya, supaya apa?
Sewaktu-waktu ketika butuh Anda sudah siap. Jadi pesan Bante, jangan di saat panik, tapi di saat sebelum panik latihan. Bangun pagi, napas masuk, napas keluar. Apakah 30 menit, apakah 1 jam dilatih. Ya, termasuk ya aktivitas-aktivitas sambil jalan, cobalah berjalan dengan tenang. Itu juga salah satu hal yang bisa dilatih juga. Karena pembiasaan-pembiasaan itu yang akan menguatkan. Jadi yang harus disimpulkan adalah latihlah setiap waktu. Seperti pesan Bante Panya, everyday mindfulness. Bukan hanya one day mindfulness, tapi everyday mindfulness. Jadi setiap saat ada waktu untuk mengembangkan ketenangan. Setiap saat. Begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Upacarika Mewah. Namo Buddhaya Yang Mulia Bante Atadiro. Saya tidak pernah melihat Bante berlari-lari di Tangerang. Apakah melanggar winaya berlari-lari itu? Bagaimana kalau terjadi tsunami atau gempa? Anumodana Bante. Memang ada di dalam winaya, yakni seorang biku tidak disebut lari-lari, tidak berjalan berjingkit-jingkit. Ya, berjingkit-jingkit. Tapi kalau seandainya ada, misalnya saat pindah patah, misalnya nih kayak teman-teman yang ada di Sri Lanka, awalnya pindah patah itu ya jalan satu-satu. Namanya di Sri Lanka itu gajah masih banyak, gajah liar itu di hutan masih banyak. Ketika pindah patah, kemudian lihat segerombolan gajah. Ya larilah. Ya larilah. Ayo lari cepat. Naik pohon. Ya larilah. Ya, karena ini sudah dalam kondisi bahaya. Ya. Tapi kalau urusannya gempa, lihat dulu skalanya berapa. Kalau gempa tadi kan ada disebutkan skalanya ya. Kalau cuma gedek. Lu santai aja. Tapi kalau sudah ya cepet kabur kalau enggak keterubur. Lihat dulu. Jadi kalau pertanyaan tadi Upacarika Mewah, kok saya enggak lihat Bante? Bagaimana kalau gempa ya? Saya akan jawab, tergantung gempanya berapa. Ya. Kalau dulu waktu gempa di Lombok, ya Bante saja juga keluar dari kuti juga cepet juga kok. Karena kutinya ambruk kok. Ya, yang tahun berapa itu di Lombok gempa itu kan? Ya Bante saja keluar. Ya, keluar karena goncangannya besar. Ya, tapi kalau gempanya cuma dedek, apalagi cuma lampunya goyang-goyang, kadang-kadang malah berpikir ini sebenarnya saya sakit kepala atau gempa. Ya enggak perlu lari juga gitu. Jadi dalam hal ini memang ada kewinayaan, kebiasaan jalan berjingkit-jingkit itu tidak patut. Termasuk juga jalan yang berlari dalam keseharian. Ya. Tapi itu berlaku kalau di tempat umum. Ya, kalau di tempat umum. Ya, jadi kalau di tempat umum itu ada nilai yang disebut tidak pantas. Ya, saya tidak akan berjalan di tempat umum dengan berjingkit-jingkit. Di tempat umum. Ya, jadi kalau seandainya saya sendirian di kuti, kemudian mondar-mandir dengan cepat ya enggak masalah, enggak ada yang lihat kok. Ya, jadi kembali ke konteksnya ya memang tidak pernah. Apalagi kadang-kadang kalau di Tangerang ini cerita orang Tangerang nih, itu kan ada namanya tahun dulu itu ada Waisak, namanya jalan santai sih, jadi tetap ya ikut jalan menyambut Waisak dengan jalan santai, ya ikut jalan juga tapi santai, ya santai ikut jalan juga, ya, tapi ya memang di Tangerang enggak ada kemudian bikunya pakai sepatu, kemudian jogging, ya jogging, ya enggak pernah ada, memang itu enggak lazimnya, tidak patutnya begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Eko. Sepertinya menyambung ungkapan Bante tadi, kerupuk tidak boleh kena air. Begitu juga biku tidak boleh melanggar winaya. Mohon jelaskan. Kemudian ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Eko, dari penanya yang sama. Bante, bagaimana melampaui badai samudra dan bagaimana selanjutnya? Apa yang akan terjadi dan akan dilakukan setelah muncul pelangi? Muncul persepsi demikian ketika meditasi.
Mohon Bante bantu. Terima kasih. Iya, untuk yang namanya winaya itu adalah pagernya biku. Jadi winaya itu dibuat ya seperti aturan-aturan itu tujuannya adalah bukan untuk dilanggar loh. Jadi Bante menjalankan sila itu supaya Bante tidak melanggar sila ya? Bukan. Sila itu, winaya itu untuk melindungi biku. Ya, untuk melindungi biku. Karena diumpamakan kalau kita punya tanaman, kita kan lagi tumbuh kembang nih, namanya bawana kan perkembangan batin. Kalau kita mengembangkan sesuatu, kalau pagernya jarang-jarang, kira-kira aman enggak tanaman itu? Kalau pagernya jarang-jarang, ayam bisa masuk. Ya, kira-kira bagaimana tanaman itu? Rusak. Tapi kenapa perlu dipager rapat supaya tanamannya tidak rusak? Tujuannya apa? Sila itu untuk perkembangan batin. Winaya itu untuk melindungi. Ya. Jadi keberadaan winaya yang segitu banyaknya itu untuk melindungi biku. Untuk melindungi biku. Jadi sebetulnya yang tahu winaya adalah biku itu. Ya, karena kalau dia renggang, ya siap-siap bahaya nih. Karena sewaktu-waktu dari luar bisa masuk. Jadi bukan pernyataannya kalau biku tidak boleh melanggar, bukan di situ. Dengan menjaga sila, biku itu terlindungi. Ya. Jadi ketika menjalankan sila, seorang biku dalam winaya itu, tujuan dari winaya itu untuk melindungi. Ya, melindungi. Apakah itu melindungi celaan, kayak tadi yang bertolak pinggang itu. Itu untuk melindungi supaya tidak dicela. Terus yang urusannya dengan yang lain-lain itu sebetulnya untuk melindungi juga. Ya, untuk melindungi. Karena di dalam winaya ini yang segitu banyaknya ini, ya untuk melindungi biku itu. Jadi winaya itu untuk melindungi biku. Kalau biku ya tidak menjaga winaya, ini nanti bahaya. Bahaya. Ya bahaya. Karena sewaktu-waktu ini bisa jebol. Ya, kalau renggang tidak hanya ayam yang masuk, kambing juga masuk. Sapi juga bisa masuk. Ya, kalau sudah semuanya masuk, tanamannya rusak dah. Makanya perlu winaya untuk ya memageri. Kemudian sehubungan dengan bagaimana menyeberangi samsara, ya gampang lah, bikin rakit. Itu ada di dalam khotbah yang berjudul tentang ular berbisa. Ya, ular berbisa itu. Ya. Salah satu khotbah tentang ular berbisa itu, Sang Buddha memberikan perumpamaan. Di pulau ini bahaya sekali. Ya. Ini samsara ini bahaya sekali. Ya. Jadi karena di pulau ini bahaya, ada pulau namanya pulau seberang. Makanya kita ini membuat rakit untuk menyeberang. Nah, maka pertanyaannya tadi, bagaimana untuk menyeberangi samudra itu? Ya pertanyaannya adalah bikin rakit. Apa itu rakitnya? Mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Jadi untuk menyeberangi samsara ini rakitnya itu jalan mulia berunsur 8. Jadi jalan mulia berunsur 8 itu dijadikan satu. Makanya jalannya satu, unsurnya 8. Bukan 8 jalan utama. Tapi satu jalan, unsurnya ada 8. Ini akan menyeberangkan kita. Sama diti, sama sangkapa, sama wayama, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, kemudian sama wayama, sama sati, sama samadi. Nah ini namanya rakitnya. Ini rakitnya nih. Nah, dikatakan di situ kalau sudah punya rakitnya bagaimana? Dengan seluruh daya upaya dia apa namanya? Mendayung. Artinya mendayung apa? Jalan mulia berunsur 8 yang sudah terbangun ini dipraktekkan, didayung. Makanya di situ ada kalimat yaitu gacami, kita harus aktif pergi. Ya gacami, kita harus yang aktif. Jadi untuk melampaui samudra ini ya kita harus punya rakit. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan yaitu berenang. Ya harus punya yaitu rakit. Makanya dhamma itu sering diibaratkan sebagai rakit. Nah jadi kalau muncul persepsi tentang melampaui samudra itu ya Anda harus ingat. Apakah jalan mulia berunsur 8 ini sudah saya kembangkan?
Bagaimana sila, bagaimana samadhi, bagaimana panya. Itu sebagai ya tolak ukurnya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita cek dulu. Pandangan benar sudah ada belum? Pikiran benar sudah ada belum? Ucapan benar sudah ada belum? Perilaku benar sudah ada belum? Penghidupan benar sudah dibentuk belum? Usaha benar sudah dilatih belum? Perhatian benar sudah dikembangkan belum? Ketenangan benar sudah dibentuk belum? Nah itu, dicek dulu satu. Kalau semuanya sudah siap, ya sudahlah. Hanya tinggal nunggu waktu aja. Raketnya sudah ada, dayungnya sudah digoyang, kan arahnya sudah jelas pantai seberang. Hanya nunggu waktu aja. Ya, nunggu waktu aja. Jadi kalau muncul persepsi itu, ya pertanyaannya kembali lagi. Jalan Mulia episode 8 sudah dimunculkan belum? Karena itu satu-satunya untuk melampaui samudra kehidupan yang berulang-ulang ini. Karena tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Untuk benar-benar tuntas sampai di pantai seberang yang aman, ya jalannya cuma satu. Jalan mulia berunsur 8. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir Bante, dari anonim. Ya. Selamat malam Bante, izin bertanya, kenapa membangun kebiasaan yang baik seperti melatih ketenangan, belajar ilmu yang baru itu sulit dan butuh effort yang lebih? Bagaimana cara kita untuk terus konsisten dan selalu ingat untuk melatih hal tersebut? Karena seringkali kami lupa dan malas untuk berubah. Padahal kita sudah tahu kalau itu adalah hal yang baik, tapi kok ya sulit dilakukan. Terima kasih Bante. Ya, kadang-kadang ya dalam dunia pendidikan itu kan ada dua ya. Pendekatan untuk memotivasi orang itu ada dua. Satu, pakai reward. Dua, pakai punishment. Kalau kita lihat bahaya, itu sebetulnya kita lihat punishment. Kita berjuang, kalau enggak nanti susah nanti. Itu namanya kita lihat punishment. Jadi dalam hal ini harus menimbangkan, ya kan kalau kita tidak berjuang, apa dampaknya? Harus diingat ini sang wega menggugah hati. Kenapa saya harus latihan? Kita harus pakai seandainya. Seandainya kalau saya tidak latihan, apa yang terjadi? Seandainya kalau saya latihan, apa yang terjadi? Kalau seandainya saya malas-malasan, apa yang terjadi? Kalau seandainya saya rajin, apa yang terjadi? Itu sebetulnya mengetuk hati kita. Jadi dalam hal ini, supaya selalu konsisten, harus ditanya, kalau dilakukan apa dampaknya, kalau tidak dilakukan apa dampaknya. Karena dalam kehidupan ini kita butuh namanya action. Karena kalau tidak dilakukan apa dampaknya, kalau dilakukan apa dampaknya. Ya kadang-kadang kan orang mau beres-beres rumah ya, ngomong urusan rumah. Itu kadang-kadang makan nih. Ini cerita di rumah. Saya dulu punya rumah. Sekarang juga masih sih. Ya, dulu saya masih itu. Habis makan itu namanya ajang. Ajang itu cuma diselupkan di itu, Pak, di wastafel. Nanti siapa selesai makan, selesai makan, apa yang terjadi? Menumpuk. Coba kalau dikerjakan sekarang, ringan kan? Kenapa harus nunggu banyak? Biar olahraga. Kenapa nunggu banyak? Ini kadang-kadang tidak disadari loh. Akhirnya apa? Karena nunggu banyak, akhirnya pekerjaan dari delay. Bante, kita tidak bisa buru-buru Bante, soalnya urusan rumah tangga ini banyak sekali Bante. No. Itu sebetulnya hasil dari penumpukan loh. Delay. Ya. Baju ditumpuk dulu. Ya, ditumpuk. Kemudian banyak. Bante, kita tidak ke wihara hari Minggu, soalnya cucian banyak. Itu apakah cucian banyak itu tiba-tiba? Enggak. Bukan sedikit. Itu hal-hal sepele tuh. Kebiasaan apa? Menunda. Kalau satu delay, maka yang lain akan delay. Ya, piring tadi numpuk. Kan ibu-ibu, kalau saya blessing ke rumah orang, ini blessing ke rumah orang, ngomongin rumahnya orang. Sampai wastafelnya itu penuh. Saya mikir, ini butuh berapa lama ini tuh. Tuh. Dengan alasan kita sibuk, tapi dengan menumpuk itu menambah kesibukan. Ini pikirkan baik-baik ibu rumah tangga.
Supaya tidak mendengar, Bante kita jadi rumah tangga ini banyak pekerjaannya. Bukan banyak pekerjaannya, banyak nundanya. Nunggu baju banyak baru dicuci. Sudah dicuci, ya kemudian dijemur. Itu nanti delay semua tuh. Ya, mestinya habis dijemur itu bisa dilipat. Ah, nunggu dah cucian kemarin. Akhirnya numpuk tuh. Akhirnya bagaimana? Jadi bagaimana untuk membuat konsisten itu? Segera lakukan. Ya, kalau tidak dilakukan apa dampaknya? Kalau dilakukan apa dampaknya? Sama seperti kalau belajar apa dampaknya, kalau tidak belajar apa dampaknya. Kalau melatih ketenangan apa dampaknya, kalau tidak melatih ketenangan apa dampaknya. Ini, karena kebiasaan kita kan suka menyepelekan, ah masih nanti kok. Ah masih nanti kok. Ini perlu diingat nih. Ya. Kadang-kadang urusan sepele, nanti endingnya akan Anda kerjakan loh. Anda tumpuk-tumpuk endingnya akan Anda kerjakan loh. Kecuali piring kemudian sudah Anda tidak pakai, kemudian Anda masukkan ke kantong, buang, besok beli lagi. Ya itu lain ceritanya. Tapi endingnya akan Anda kerjakan. Dan Anda yang mengeluh, banyak. Sebetulnya bukan banyak, tapi tidak segera dikerjakan. Ini penyakit-penyakit yaitu menunda. Itu loh. Jadi dalam hal ini bagaimana melatihnya ya Anda harus merenungkan kembali. Kalau tidak dilakukan apa dampaknya? Kalau dilakukan apa dampaknya? Ya supaya apa? Tergugah. Begitu ya.